Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1148 yang berjudul Ronya dibuka dengan menunjukkan keadaan anak-anak Elbaf yang akan dieksekusi. Khususnya adalah bocah yang bernama Ronya ini. Dia sudah berjalan melewati pohon Adam dan berada di tepi alam baka. Ronya ini adalah bocah yang unik ya. Dia terlihat berbeda dari yang lain. Dia memiliki keyakinan bahwa dirinya akan selalu beruntung. Bahkan di akhir chapter ini dia tidak keberatan jika jatuh ke dunia bawah daripada Jarul membakar perpustakaan dan sekolah. Nah, di sini menarik ya. Awalnya tujuan Ksatria Dewa adalah membawa anak-anak itu ke Mariejoa, tapi ternyata berubah. Mereka malah melakukan pengancaman dengan eksekusi dijatuhkan ke dunia bawah. Bagi kita yang sudah tahu bahwa di dunia bawah ada Luffy, Zoro, dan Sanji, tentu melihat ini bukanlah suatu hal yang gawat, karena sudah hampir dipastikan Ronya yang jatuh akan terdeteksi oleh Ken Bonsoku Haki dari ketiga trio monster topi jerami itu. Bahkan Ronya bisa menjadi sumber informasi bagi Luffy dan yang lainnya mengenai keadaan buruk yang sedang terjadi di dunia matahari, jikalau siaran langsung dari Somers tidak terdengar sampai ke dunia bawah. Selanjutnya, Somers menekan para raksasa untuk segera menghancurkan sekolah dan perpustakaan. Dia hanya memberi waktu 30 detik sebelum eksekusi pertama dilakukan. Jarul sendiri terlihat belum dapat memberikan keputusan karena sejarah dan budaya Elbaf selama ribuan tahun ada di sana. Oke, kita menuju pertarungan Robin versus Somers. Ya, walaupun sudah diingatkan oleh Saul bahwa Ksatria Dewa itu abadi, Robin tetap tak bisa menahan emosinya. Tapi di sini dia muncul dengan beberapa rencana khusus yang terlihat bagus. Pertama, Robin berencana memastikan ucapan Saul. Dia pun menggunakan tangan raksasa dan banyak tangan untuk mematahkan leher Somers. Tapi ternyata semuanya seperti yang dikatakan Saul, Somers bisa bangkit kembali. Kedua, jika tak bisa dihabisi, cara lain adalah menjauhkan Somers dari anak-anak agar efek kemampuan durinya bisa menghilang. Caranya dengan terjun ke dunia bawah bersama Somers menggunakan klon. Tapi di sini Robin juga gagal karena klonnya tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan Somers. Kemudian rencana ketiga Robin adalah untuk membebaskan Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei yang terikat perbanya Gunko. Tapi ternyata rencana itu juga gagal karena pisau tak bisa memotong perbanya Gunko. Iya, di sini sebenarnya Mimin berharap kepada Jinbei karena dari kru topi jerami yang tertangkap di sana hanya Jinbei yang bisa menggunakan Busosoku Haki. Jika kemampuan perban panah Gunko tak bisa dipotong dengan pisau, harusnya Jinbei bisa menjebol kekuatan itu menggunakan haki yang kuat. Tapi nyatanya hingga chapter 1148 ini berakhir, kita belum melihat aksi dari Jinbei. Oke, lanjut. Karena semua rencananya gagal, Robin pun jadi tertangkap oleh Somers. Kemudian waktu yang diberikan Somers pun segera berakhir, hanya tinggal 3 detik saja. Akhirnya Jarul mengambil keputusan yang sulit, yaitu dia bersedia membakar sekolah dan perpustakaan agar anak-anak bisa selamat. Nah, Somers pun mengatakan ketika melakukan pembakaran itu pastikan tidak ada satupun buku yang terselamatkan, karena yang ingin mereka lenyapkan itu bukanlah bangunan sekolah ataupun perpustakaan, tetapi budaya dan sejarah raksasa Elbaf. Nah, kata-kata Somers ini menarik untuk dicermati. Awalnya dia mengatakan bahwa perpustakaan dan sekolah tak dibutuhkan karena bangsa Elbaf adalah bangsa petarung. Tapi di chapter ini dia malah mengatakan ingin menghancurkan sejarah dan budaya Elbaf. Menurut Mimin, ini adalah hal yang rancu, karena jika sejak dulu para raksasa itu memiliki budaya pertarungan yang panjang, berarti mereka setidaknya punya buku-buku atau sejarah yang mengajarkan cara bertarung, cara berlatih, dan bisa saja cara untuk mendapatkan kekuatan tertentu yang sangat hebat.
Nah, inilah yang Mimin maksud. Mungkin Somers ingin menghancurkan sejarah Elbaf yang dapat membangkitkan kekuatan tersembunyi para raksasa. Menurut Sam Rock, pada zaman dahulu raksasa Elbaf pernah menaklukkan dunia. Hal ini berarti mereka punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Tapi mengapa sekarang tidak? Jawabannya bisa jadi karena mereka sudah tidak mempelajari cara untuk mendapatkan kekuatan yang dapat menaklukkan dunia. Lalu Mimin juga jadi ingat perkataan Im Sama saat mengeksekusi Raja Kobra. Dia mengatakan bahwa para pemilik nama di saat ini hanyalah cangkang kosong yang tidak mengerti arti dari nama mereka. Nah, para pemilik nama di bisa menjadi cangkang kosong karena sejarah mereka dihapus pada era abad kekosongan. Dan hal inilah yang juga ingin dilakukan oleh para ksatria dewa kepada bangsa Elbaf. Mereka ingin menjadikan raksasa Elbaf sebagai cangkang kosong seperti para pemilik nama di saat ini. Jika hal itu berhasil dilakukan, maka para raksasa akan mudah untuk dikendalikan karena mereka tidak tahu mengenai asal-usul sejarah mereka. Oke, lanjut kita menuju panel terakhir yang sangat epik di chapter ini. Di sini Skopper Gaban muncul dan menyerang tangan Somers. Ksatria dewa itu pun terkejut karena tangannya tidak bisa pulih kembali. Lalu Gaban melancarkan serangan kedua sambil mengatakan lama tak jumpa. Dan Somers pun tahu bahwa yang menyerangnya adalah Skopper Gaban. Di sini Somers jadi sangat-sangat terkejut. Nah, ini menguatkan dugaan ya jika Gaban dan Somers memang pernah bertemu pada pertempuran God Valley. Dan dari ekspresi Somers dapat kita lihat bahwa saat itu Gaban jauh lebih kuat daripada para ksatria dewa termasuk Somers. Dan sepertinya Somers ini malah hanya seperti pecundang ketika pertempuran besar itu berlangsung. Dia yang saat itu tak bisa menggunakan kemampuan regenerasi di hadapan para legenda, mungkin hanya bersembunyi dan lari saja kembali ke Mariejoa. Oke, itu aja pembahasan untuk real review chapter 1148 ini. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!